bergetar. Jadi abis minum kopi mungkin tangannya tiba-tiba kok tangan saya getar-getar sendiri, kok saya jadi kayak selain deg-degan. Halo, welcome back to Temanku Sehat. Balik lagi sama saya Maria dan Dr. Anissa SPPD. Hari ini kita mau ngebahas tentang kopi nih. Siapa yang suka kopi? Kayaknya sekarang itu udah jadi lifestyle terbaru ya buat orang-orang zaman sekarang. Kalau nggak ngopi nggak asik. Kemana-mana pasti ngajaknya, ayo ngopi, ayo kesana yuk ngopi, ayo kita ke kafe sana baru, ada tempat ngopi baru, kayaknya asik tuh ya gitu kan. Nah, kita mau tanya-tanya nih ke Dokter Anissa, kenapa sih kopi itu menjadi satu hal yang edik banget buat kita? Apakah karena lifestyle-nya atau karena kandungan yang ada di dalamnya? Tetap dukung kita ya, like dengan cara like, share, dan subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Halo Dokter Anissa. Halo lagi Mbak Maria. Udah ngopi belum hari ini? Oh pasti sudah. Hari ini kita mau ngebahas tentang kopi nih dok. Kenapa sih orang suka kopi? Gitu. Apakah karena itu ada zat-zat terkandung di dalamnya dok? Atau memang nurutin lifestyle-nya orang-orang? Iya. Sebenarnya sejak kapan nih? Bukan baru kan Mbak Maria? Udah ya, lama sih kayaknya kopi ini ya sekarang menjadi lifestyle karena mungkin hangout-nya ya dengan perubahan sekarang orang juga bisa bekerja dari mana saja. Jadi kan bisa aja kan di kafe ya. Tapi untuk kebutuhan kopi itu sendiri rasanya dari buyut kita juga udah nggak bisa ya kalau nggak minum kopi ya. Katanya belum bangun minum kopi. Ya. Kenapa ya kayak gitu ya dok? Apalagi banyak nih ya kayak orang tua gitu kan pagi-pagi minum kopi. Itu kalau di dunia kedokteran kayak kita tahu ya dok ya, kopi itu kan mengandung asam. Tapi apakah itu baik dok diminum pagi-pagi? Dibutuhkan gitu. Pagi ya? Iya pagi-pagi. Sebenarnya baik nggak sih dok? Pagi atau sekarang sepanjang hari ya orang ngopi terus ya? All day. Oke, dari medical aspek ya. Jadi dari aspek kedokteran ya, bahwa kopi itu sebenarnya merupakan zat yang ya kalau mau dibilang obat it's a drugs ya, because it's from caffeine ya, it's contain caffeine. Jadi it's one of the chemical compound or of the suatu zat yang memang membuat stimulan otak kita. So caffeine is one of the neurostimulant, stimulant of the brain. So as soon as 10 until 15 or 20 minutes after we drink coffee, we will become thinking faster because it stimulates our brain activity. So we'll become more awake. Jadi kita lebih sadar, the awareness also more. So become more creative. So makanya kalau artis-artis atau maksudnya seniman atau orang pekerja atau apapun, kalau dia sudah minum kopi, kadang-kadang dia harus kopi dulu nih ya. Itu memang ada benarnya. Dan gitu. Itu as soon as dan cepat, biasa 15 sampai 20 menit or maybe maximum 30 minutes ya. 30 menit dia sudah merasakan efeknya. Sehingga ini pada beberapa orang it will become habits and like they're dependent on it. Jadi caffeine have very little addictive effect. Jadi punya efek adiksi, ketagihan yang sangat ringan, yang lama-lama memang akan membuat harus menambah dosis, terutama setelah pemakaian 2 minggu ke atas, after 2 weeks. So my suggestion, after 2 weeks, try to reduce little your coffee consumption to make your that little addiction go down. So after 2 weeks, it will clean your addiction little. After that, you can start again. Jadi kalau kita minum coffee setiap hari, every day you drinking coffee, you will develop this addiction that very little. Jadi akan bikin kamu ketagihan setiap hari sedikit demi sedikit, terutama setelah 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu kamu clear up dulu, stop dulu, udah gitu bisa dimulai lagi. Jadi nggak terlalu menjadi addiction yang berlebihan.
Karena memang enak Mbak Maria, Enak karena habis memang. minum kita on. Iya, betul. Otaknya jadi pintar, katanya Oke. IQ-nya juga jadi naik, Oh, matanya lebih melotot. Oh gitu. Tapi emang itu berpengaruh dok? Because it Bener-bener is a neurostimulant. Oh, bener-bener Yes, karena berpengaruh. kafein itu memang neurostimulan. Oh. Ya, jadi menaktifkan salah satunya itu juga nomor satu adalah di otak ya, di otak kita. Iya, tapi Jadi kan, kita ngopi dulu. saya juga belum ngopi. Ngopi dulu. Benar. Langsung fresh. Belum. Belum. 10 menit. Oh, 10 10 menit. minutes. Ini iklan banget kalau kayak gitu ya, langsung ngopi, langsung fresh gitu. Iya. Jadi kopi itu bikin edik. Terus kalau If more than 2 weeks every day you take it, Oh. careful. Even it's very weak, very not very strong addiction, but still you have to careful. Jadi kalau kamu terus menerus setelah 2 minggu, kamu akan membuat suatu ketagihan kopi ini akan timbul. but so many people sekarang nih minum kopi kayak udah satu kewajiban. Iya. Kalau satu hari Sebenarnya nggak minum kopinya kopi, apa nongkrongnya atau hangoutnya yang kewajiban? sepertinya ngopinya sih dok. Oh iya. Oke. Kayak teman-teman di kantor misalnya, aduh nggak bisa mikir nih, nggak bisa kerja, belum ngopi tadi pagi gitu Oke, kan. maybe their addiction already. Addiction. Addicted already. Already. So kalau udah kayak gitu mesti stop dulu. Clear up, karena up. itu akan cepat. The addiction of the caffeine is easy to go, easy to resolve. Jadi gampang hilangnya adiksinya, nggak kayak adiksi obat-obatan narkoba, enggak, berbeda ya. Ini sangat ringan, tapi ya kita setelah 2 minggu kita berhentikan dulu, kita bersihkan dulu. Ya. Banyak juga kan yang sekarang tuh orang-orang tuh minum kopi bukan karena mereka butuh, tapi karena misalnya, ayo ke sana, aku traktir kopi. Apalagi sekarang kafe-kafe kopi udah berjamuran nih, ayo traktir Buy kopi one, ke get sana. one, ya. Nah, buy one get one nih. Aku punya promo buy one get one. Siapa yang iya. mau gitu Oh, iya. kan? Iya. Jadi kan kita jadi kayak, oh ya udahlah ikut ngopi gitu. Baik. Apalagi sekarang kopi-kopi yang sekarang tuh banyak yang kopi yang udah langsung minum, ready to drink, tinggal Oke, kita that's order different, gitu kan. iya. Terus jadinya it makes so many people addict. Oke, now sekarang medical aspek medis dari kopi instan. Ini penting kita bahas ya, sedikit kita ambil dari pengalaman Mbak Maria. Jadi kopi instan itu ada yang sudah 3-in-1 ya. Jadi black coffee, kopi hitam bubuknya itu sendiri dengan sugar, dengan gula, ya, dan sudah dengan krim. Iya Oke. itu. Jadi kita lihat betapa banyak, kadang-kadang bubuk kopinya itu sendiri sedikit tapi lebih banyak creamer dan gulanya. Dan banyak sekali pasien saya yang sudah menjadi korban or victim of the people that consume instant coffee every day. It's become very obese, develop syndrome metabolic because of very obese and develop high blood sugar. Jadi gula darahnya menjadi tinggi ya. Kemudian apalagi kalau dia sudah ada genetik sebelumnya menjadi obesitas dengan hanya because of consume this instant coffee that already have inside the creamer and the sugar ya, itu misalnya dalam waktu 6 bulan 4 bulan ada yang sudah mengalami efek yang sangat hebat, maksudnya dalam hal peningkatan kalori yang berlebihan. Dan itu harus hati-hati karena it's really different matters. Instant coffee and coffee is really different matters because of the sugar and the creamer. Jadi itu sangat berbeda. Coffee itself, kopi itu merupakan sesungguhnya memiliki potensi kesehatan yang baik untuk kesehatan karena dia juga antioksidan. Ya, dia juga meningkatkan thermogenesis, dia meningkatkan metabolic rate ya. Ada beberapa orang juga dia malah terbukti bisa mengurangi beberapa penyakit Metabolic. Oh ini dok, ada juga yang, sorry dok saya potong, kopi untuk diet. yes Itu juga ada? ya.
ya beberapa mekanisme ya, karena dia meningkatkan metabolic rate sehingga ya walaupun tidak terbukti langsung bikin kurus ya, tapi ya sedikit efek itu ada. Tapi yang jelas dia memiliki antioksidan efek yang very good in coffee. But when you mix up with this sugar and creamer, ini merupakan totally different case. Jadi kamu yang kamu minum itu banyakan adalah creamer dan gula. Dan pada kasus pasien saya tersebut, mereka adalah worker, di mana dia bisa mengkonsum itu kan satu gelas itu kecil ya Mbak Maria. Dan sachetnya juga kecil, sehingga in long hour working before corona kan dia di kantor, they need it around 3 or 4 times, 3 kali 4 kali ya. 3 kali 4 kali seduh. Iya, dan itu banyak yang akhirnya menjadi yang tadinya mungkin hanya genetik, akhirnya menjadi diabetes yang ya, jadi onset muda atau masih muda dia sudah terkena diabetes. Nah, so careful and sangat hati-hati with the instant coffee. Kalau perlu beli aja lah bubuknya aja, gulanya sendiri. Oh gitu, jadi lebih baik. Kalau gitu suka creamer dia gunakan misalnya suka susu yang low fat atau creamer yang low fat ya, atau yang minimal skim milk. Kalau memang ada restriksi. Atau setidaknya kalaupun yang susu normal, yang creamer biasa atau yang susu fresh milk biasa, it's still better dan creamer yang kamu itu sangat lebih banyak kalorinya daripada bubuk coffee groundnya itu sendiri. Berarti too much creamer Calories. is not good. Of course, itu kalori yang over kalori. Sedangkan kopinya sendiri itu kalorinya berapa, Dok? Ya, kalau kopi itu sendiri itu tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya setiap 1 gram itu 1 kalori. So, ya, setiap sekitar, jadi hampir tidak signifikan kalau untuk kopinya itu sendiri. Oke, kalau gitu. Terus restriksi, tadi dokter nyebutin restriksi ya Dok ya, itu restriksi yang dimaksud tuh apa sih Dok? Apakah restriksi yang seperti bagaimana gitu? Maksudnya restriksi gimana? Tadi kan dokter menyebutkan sebutan restriksi campuran antara kopi. Oh ya, jadi batasin, kalau perlu jangan. Ya, karena yang lebih berbahaya itu adalah komponen di luar kopi itu sendiri. Jadi sebenarnya kopi itu tidak terlalu bahaya asalkan jumlah kafeinnya masih kurang dari 400 mg per hari. Karena kalau pada wanita hamil kurang dari 100 atau 200 mg per hari. Asalkan kurang dari itu dan tidak ada penyakit jantung, itu consider safe. If less than 400 mg per day or in pregnant woman less than 100 or 200 mg per day caffeine, it means still safe. Around 100 mg caffeine, it means 10 gram coffee. So for pregnant woman, around 1 or 2 small cup of coffee it's still considered safe. For regular people, around 2 or 3 small cup ya, around 200 cc or milliliter per day is considered safe. If you don't have heart disease or problem. Heart disease. Nah Dok, kan kalau tadi dokter udah ngejelasin nih kalau buat ibu hamil ternyata boleh ya kalau hanya sedikit, hanya berapa mili tadi Dok? Ya, jadi kalau untuk kopinya 10 sampai maksimal 20 gram kopi pada ibu hamil. Jadi 1 sampai 2 cangkir kecil ya. Cangkir kecil itu 100 sampai 150. Nggak apa-apa kalau misalnya kalau misalnya mau ditambahin cc-nya, asal airnya yang ditambahin ya Dok ya, bukan kopinya. Iya, jadi 1 sendok aja lah kalau mau aman, 1 sendok makan kopi dan 1 gelas masih boleh pada ibu hamil. Kalau dia tidak kehamilannya normal, tidak ada komplikasi darah tinggi atau penyakit jantung pada kehamilan. Oh gitu. Nah itu kan pada ibu hamil. Bagaimana kalau pada penderita penderita asam lambung atau GERD yang dulu di episode sebelumnya udah pernah kita bahas Dok? Iya, memang kopi ini kan juga apalagi kalau sudah dicampur krim akan menurunkan tonus sphincter atau katup esofagus kerongkongan bawah. So coffee can make the tonus of the lower
sphincter of esophagus become the tonus become weak or decrease. So you have to careful to consume coffee if you have GERD or you have gastric problems. Jadi hati-hati. You still can consume. Jadi kita tetap coffee, we can still minum kopi masih bisa, but it suggests it's after you take food. Jadi makan dulu nasi, not in the empty stomach. So enggak pada perut kosong. Ya makan roti dulu lah, atau makan nasi dulu. Setelah itu ngantuk boleh. You can drink coffee, but if possible don't too much cream. You can add a little milk, but not full cream milk maybe ya. Jadi kasih susunya juga yang low fat or skim milk. And prefer if you have gastric, prefer that they say the dark roast, so more longer you roasting the coffee beans, so the acid become lower. So it's better for gastric patient or GERD patient. Jadi kalau lebih baik roastingnya tuh yang agak lama, yang agak dark roasting atau udah lebih lama, sehingga kandungan asam di kopinya menjadi berkurang, sehingga lebih aman untuk penderita gastrik. Oh, seperti itu. Dan jenis kopinya juga harus kita lebih baik ya, lebih sedikit mengandung asam. Itu sebenarnya adalah Arabica coffee. Coffee Arabica have a chlorogenic acid. It's more lower than the Robusta coffee. Ya, dan the bitter taste in the Robusta also not good for gastric patient. Jadi kalau Robusta itu kan lebih pahit. Nah, itu juga pahit itu juga dengan kafein juga lebih tinggi, itu juga membuat penderita asam lambung itu kadang tidak kuat. Walaupun dikatakan sebenarnya asamnya lebih tinggi pada Arabica, sesungguhnya yang lebih aman malah kopi Arabica coffee. Lebih aman. Yes. Terus dok, banyak juga nih yang abis minum kopi katanya suka deg-degan dok. Itu pengaruhnya dari mana sih dok? Iya. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa coffee is the neurostimulant, it's also cardiovascular stimulant or increase the cardiovascular system. Jadi dia meningkatkan sistem kardiovaskular menjadi lebih cepat detak jantungnya, increase your heart rate. Kemudian juga sehingga hati-hati, karena kan kalau kita awake, kita bangun, kita lebih excited kan otomatis denyut jantung kita juga bertambah, heart rate kita. Nah, itu hati-hati, careful for if you have cardiac disease or problem. Jadi kalau punya penyakit jantung atau hipertensi, lebih baik jangan mengkonsumsi kafein atau kopi ini. Kalaupun mau harus sangat berhati-hati, very caution. Jadi karena bisa mengakibatkan jantung berdebar-debar, dan kalau dia sudah punya penyakit jantung atau lemah jantung, ini bisa berbahaya dan juga bisa mengakibatkan iskemi atau gangguan oksigenasi jantung. Oh, jadi ternyata untuk penderita jantung ya malah nggak bagus ya dok ya? Iya, karena dia bisa meningkatkan kerja jantung, di mana itu bisa berefek yang mungkin kurang baik kalau dia jantungnya tidak normal. Okay, but in normal people who doesn't have cardiac disease, berapa sih dok itunya? Apa namanya batasan? Kafein. Maksimal sekitar 400, kurang lebih 400 kafein maksimal for normal people is around 400 or 450 mg daily per day. Jadi 400 sampai 400 mg per hari. It means around 40 gram coffee in one day. Jadi sekitar 40 gram kopi per harinya. Jadi sekitar 4 gelas. Let's say 10 gram itu sekitar 1 gelas kecil, 150 sampai 200 cc. Tapi kalau bikinnya lebih kental, misalnya 2 sendok makan 20 gram, berarti cuma boleh 2 cangkir. Karena kan 1 sendok 10 gram, kurang lebih ya. Kurang lebih. Nah, kalau misalnya
in this day banyak banget tuh kopi-kopi kekinian yang udah dalam kemasan kayak gitu, Dok. Ice coffee. Ice coffee. Oke. Itu kan mereka rata-rata kemasannya itu 300 sampai 400 mili. Nah, kebanyakan juga orang minum lebih dari 1 gelas satu hari pastinya. Apalagi kan dengan promo-promo yang banyak kayak sekarang ini, pasti banyak dong yang minumnya more than 1 or 2 terus-terusan minum. Sekarang kopi ini udah gitu cobain merek lain, nanti nongkrong sore yang lain lagi ya. yang lain lagi. Apalagi ditambah orang kita Indonesian people like sugar. Trying sugar. Like sugar. Oke. Mereka suka kopi-kopi yang manis. Kan kalau misalnya kayak orang-orang kita nih kebanyakan mungkin sebelumnya mereka bukan pecinta kopi, bukan orang yang suka minum kopi, tapi karena teman-temannya nongkrong pada minum kopi. Jadi kopinya iya, pernah saya dengar order teman saya kopinya dikit. Jadi dia mau gulanya, krimnya sama flavornya yang banyak. Jadi sebenarnya dia nggak suka kopi, jadi kopinya dikit gitu ya. Banyak dok yang kayak gitu. Itu sebenarnya malah jadi gimana sih, Dok? Ya, ini similar with our discussion before about the instant coffee. Jadi mirip-mirip sama yang instant coffee tadi. So you drink not the coffee, you drink the creamer, the flavor, and the sugar. Jadi yang kamu minum itu bukan kopi. Jadi yang kamu tanya itu adalah gula, rasa kopi kan ada rasa-rasanya ya, alpukat dan sebagainya. Dan itu rasa, is flavor, it's not real avocado. Kalau it's not real kopi pakai apa lagi sih yang banana atau apa? Itu pandan. Yes, jadi flavor itu dia juga chemical, dia kimia, dia pengawet. Sorry, contain too much chemical. Jadi dia pakai pewarna, use the preservative, pengawet, use coloring, pewarna. It's all chemical. Jadi itu nggak bagus juga untuk ginjal kita ya. Itu satu aspek. Aspek kedua adalah kalori tadi. Ya, jadi kopinya dikit tapi yang banyak itu flavornya, manisnya, susunya dan creamernya. Which is biasanya creamernya itu the creamer usually cheap creamer, jadinya yang murah, jadinya it's not healthy. Ya karena kita kadang bisa dijual dengan harga yang murah sekali sehingga creamer yang digunakan juga kualitinya kurang baik dan it's biasanya juga can make gastric acid become high, bikin mah juga itu. Oh, jadi justru ada bukan kualitas, ada harga ya. Kalau tadi kan kita ngebahas kopi bikin gastrik. Nah, sekarang ternyata creamernya yang bikin. Pada beberapa pasien saya itu malah dia kalau minum kopi hitam ya itu tidak muncul gastriknya, tapi begitu dia minum ice coffee dengan creamer yang jumlah berlebihan dan mungkin quality yang not good quality and high volume of creamer is make the gastric acid increase. Jadi bikin asam lambungnya jadi meningkat itu karena creamernya seringan. Jadi hati-hati bukan hanya kopinya tapi dari creamernya itu tersebut. Memang kopi itu juga memiliki konsentrasi asam dari chlorogenic acid dan beberapa asam lainnya. Yang paling tinggi adalah dari asam chlorogenic acid. But don't forget juga about the creamer ya, seperti itu. Another aspect usually untuk karena it's marketing product ya, jadi dia bikinnya in high quantity. Jadi actually if I count the calorie, of course is too much calorie. Okay, but also count the caffeine, it's become high because it's a big portion. Jadi terlalu banyak. Kita kan cuman butuh harusnya sekitar 150 sampai 200 1 cup of coffee itu cc-nya milliliter. It means around 1 cup around 10 until 12 gram coffee. Tapi kalau kita lihat kita yang beli karena murah atau promo atau buy one get one bisa upsize, itu kan berapa? Mungkin bisa 500 sampai 600 cc. Ya. Jadi dibayangkan bisa berapa? Kalau sekitar 4 kali lipat dari jumlah kafein yang seharusnya. Jadi bisa sampai kalau 12 48 gram. It means around 480 gram caffeine is too much. For I told you it's maximum around 400 or 450 caffeine or 40 gram
coffee in one day. But if you drink until 500 cc or 600 cc one cup, big cup ice, it means it can around 450, 500, even 600 caffeine if too much. Jadi itu kebanyakan ya dok ya kalau segitu. Yeah, so have to careful. Maybe if we see too much now, young people have heart disease, or we also, of course, this not on the only one factor, yeah, but also we have to careful about this lifestyle. Too much caffeine also it's not good. Nah, kalau yang orang-orang dengan penyakit penyerta seperti heart disease, gastrik, it's pastilah mereka sudah membatasi dirinya. Nah, how about normal people? And they don't know this dangerous, dok. Because the oversize and big quantity of caffeine. Apakah ada pesan dari dokter supaya mereka bagaimana? Yeah, don't take the very large. Jangan ambil yang paling besar, even though it's with ice, biarpun itu pakai es, tapi kan it's too much then because this is kan marketing strategy, they want to sell as much as they can. Jadi semakin besar so they get more profit. So this not for based on the health perspective is not healthy, because why our old grandparents before no problem, because they take in regular 1 or 2 cups, small cup, okay, without even they take it only black coffee without sugar, without creamer. But now sugar, creamer, and too much quantity, flavor also, and this flavor is not the real fruit, but it's chemical and too much preservative, and like I said before, so have to careful with this trend modification of the caffeine. Oke. Nah, tadi kan dari penjelasannya Dr. Anissa bahwa sebenarnya kalau kopi doang itu it's nggak apa-apa, biasa aja, maksudnya not dangerous lah. But kalau dikonsumsi dengan jumlah normal. Tetapi yang jadi masalah itu orang-orang sekarang malah berpikirannya, kok saya minumnya kopi susu kok gitu kan, saya minumnya kopi susu, saya minumnya kopi yang dicampur susu, seharusnya saya nggak deg-degan, seharusnya saya nggak itu kenapa sih lebih dok? Aman ya, harusnya lebih aman gitu. This is mitos ya. Itu mitos. It is myth that's instant coffee or mixed coffee it's more safe than regular coffee or black coffee. It's myth. Karena sesungguhnya pemirsa sekalian, karena ini banyak, benar Mbak Maria, banyak pertanyaan yang sangat bagus ya, banyak sekali salah paham di masyarakat bahwa itu lebih aman. Iya. Kayaknya ini terkait juga dengan iklannya. Sorry. Okay. Jadi kalau nggak salah di iklan juga dibilang lebih aman seperti itu, karena kopinya sedikit kok mix, padahal tidak semudah itu lebih aman kalau memang kafeinnya dalam arti lebih sedikit. Tapi faktor lainnya yang tadi kita sudah bahas, kalau dalam penggunaan yang normal ya, normal consumption, black coffee is more healthy than mixed coffee with creamer, and we can know from the price-nya kan murah banget. Nah itu ya sehingga juga bahan-bahannya dipertanyakan apakah memang kualitasnya merusak kesehatan atau tidak, karena bahan-bahan natural ingredients usually little more expensive, ya kan, harusnya lebih mahal. Nah, jadi seperti itu, salah anggapan itu. Salah anggapan. Dan satu lagi dok, minum kopi, drink coffee makes a tremor, bergetar. Jadi abis minum kopi, mungkin tangannya tiba-tiba kok tangan saya getar-getar sendiri. Kok saya jadi kayak selain deg-degan, tapi deg-degan mungkin enggak kali ya. Tapi pengalaman pribadi. Iya. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi tangannya kayak getar-getar sendiri gitu dok. Itu kenapa sih dok biasanya? Coffee is stimulant of sympathetic system. Jadi
nervous sympathetic system stimulant. Jadi dia membuat sistem simpatis meningkat. Salah satunya kalau pada orang yang sensitif saraf simpatisnya, dia ya bisa bikin tremor. Simpatis itu adalah sistem yang membuat kita awake, aware, jadi lebih excited untuk sistem fight system. Jadi kalau pada beberapa orang bisa can make a causing a tremor, karena tremor itu tremor it's one of the sign of the increase of the sympathetic nervous system. Jadi kalau sistem saraf simpatisnya lagi naik nih, mau ujian nih, tegang, itu salah satunya tremor. So coffee can make it tremor. Also I mentioned before about the coffee dependence or addiction. It means not addiction like drugs, but little dependence, not as strong as another drugs, but it's have dependence. If you take the caffeine regularly every day, your brain will asking ask more. Dependent little bit. Give me more, give me more. Yes, and increase the dose. Jadi kalau kita minum kafein tiap hari kan kita ada dependency sedikit. Nah, kalau when we stop directly, kita udah dependent terus we stop, there is a withdrawal effect. Jadi ada efek nagih. Withdrawal adalah efek nagih. Once of the withdrawal effect, it's tremor, restless, anxiety, insomnia. Oke, jadi kita jadi cemas, nggak bisa tidur, marah-marah, ansietas. Itu juga salah satu gejala kamu dependent atau ketergantungan kopi, ya. Jadi hati-hati, ya. Another kemungkinan lain, ya, another possibility of this tremor or is berdebar-debar or tachycardia or fast heartbeat. Also, if you take the coffee with the creamer, it can make your GERD become acute or calm, because this coffee with the creamer make your sphincter of lower esophagus sphincter become the tonus become decreased or weak, so the coffee or the contents of the gastric come up and make you become tachycardia or become heart fast, the heartbeat become fast. Jadi kalau kamu minum kopi pakai creamer, kamu punya GERD, kamu punya sakit asam lambung, kan si kopi sama creamer ini akan menurunkan katup atau sphincter esofagus bawah kamu, ya, menjadi kendor atau menjadi longgar, sehingga isi lambung kamu akan naik ke atas dan kamu bisa mengalami berdebar-debar itu. Jadi bisa dari kafeinnya berdebar-debar, bisa juga dari GERD-nya. Oke. Selain dari GERD, ada juga yang habis minum kopi mules. Mules, Dok. Ada juga yang atau sengaja membuat mules jadi minum kopi. Ada memang. Itu kan memang tradisinya begitu. Some people maybe addict to drink coffee because they want mules. Iya. Itu gimana sih, Dok? Oke, jadi ada sekitar 40%, ya, sekitar roughly lah. Jadi angka kasar 40% orang after they consume a coffee or caffeine, they become defecation or pooping in around 5 or 10 minutes, because the coffee itself increase the motility of the bowel movement, it become increase, and it's also increase the motoric rectosigmoid activity. Jadi dia merangsang gerak usus dan sekitar anus, jadi lebih aktif gerak motoriknya, sehingga pada sekitar 40% orang dalam waktu kurang dari 5 menit atau 10 menit habis itu pengen buang air ke belakang. So it is true for some people, it can stimulate your bowel movement. Oke, jadi itu masuk and it's okay, juga, no problem. Itu juga berarti masuk ke sistem syaraf juga ya, Dok, ya, kalau kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang sistem syarafnya jadi tremor, sistem syarafnya jadi masuknya ke usus. Ada yang begitu ya, Dok, ya, ternyata? Iya, the mechanism is not very clear, but it's one of the research like that, say it like that. Oke.
Oke temanku sehat, it's all about coffee. Kita udah ngomong banyak banget nih tentang coffee, tentang do and don'ts minum kopi itu sendiri. Ternyata long black coffee itu lebih sehat dibandingkan kopi yang dengan campuran-campuran yang lainnya. Jangan lupa ya temanku sehat, minum kopi itu maksimal 40 gram satu harinya. Tetap dukung kami ya temanku sehat dengan cara like, share, and subscribe channel YouTube Temanku Sehat supaya kita tetap bisa bagikan tips-tips kesehatan buat kalian semua. Dadah!